Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzirridal marghub, ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub, yumli wa yumhilu la'ala asiyatub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan huwa lidzatil aliyyatil mansub, wa nas'aluhu as-salamah فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang saleh. Melanjutkan penafsiran selanjutnya tentang kisah orang-orang Bani Israel, di mana orang-orang Bani Israel ini hidup di tengah lingkungan yang memang Allah unggulkan daripada kaum-kaum yang lainnya, diberi ilmu yang lebih tinggi daripada kaum yang lainnya, diberikan keturunan yang lebih unggul daripada yang lainnya. Akan tetapi kenikmatan itu semua membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk, kenikmatan ini justru yang banyak membuat lalai bukan hanya bagi Bani Israel, bagi kita semua. Kenikmatan itu justru yang membuat kita terbuai, lalu kemudian kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, ketika kita sholat, mampu enggak meneteskan air mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan ayahanda bunda, saya pun sulit meneteskan air mata dalam rangka syukur kepada Allah ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya dengerin imam panjang bukannya merasa nikmat. Ketika tarawih misalkan, wah ini sholat tarawih, ini sholatnya beneran, panjang bacaannya. Jadi ada sholat bohongan, ada sholat beneran. Kalau tarawihnya panjang, wah ini tarawihnya sholat beneran. Itu di kampung saya. Jadi sholat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak membuat bergetar hambanya. Mendengarkan bacaan tidak membuat bergetar hambanya. Karena apa? Mau bagaimana bergetar? Anak sehat, istri sehat, uang di ATM aman, saldo aman, buat bulan depan aman. Akan tetapi ketika itu semua sirna, anak sakit, istri sakit, saldo di ATM nol, jangankan imam membacakan surah, baru takbir saja sudah Allahu Akbar, nangis, meneteskan air mata. Ya Allah, anak saya berikan kesehatan, sedang di rumah sakit kritis ya Rob. Istri saya beri kesehatan, sedang kritis di rumah sakit ya Rob. Uang saya berikan keberkahan ya Allah, berikan turunkan rizki untuk membayar kesehatan itu semua. Menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam kondisi terpuruk. Sedangkan kalau tidak terpuruk, biasa saja ya. Mendengarkan Quran biasa saja. Ketika takbir biasa saja. Ketika membaca suratul Fatihah biasa saja. Ketika sujud, di mana sujud ini adalah kondisi terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa saja. Bukan bergetar, malah ngantuk.
Allahu Akbar. Karena kenikmatan itu semua sehingga seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau diminta? ATM aman, anak sehat, istri sehat, apalagi yang harus ditakutkan. Nah, begitu juga dengan Bani Israel. Bani Israel merasa keturunannya dari para nabi, merasa keturunannya orang-orang yang cerdas. Mengapa dikatakan Bani Israel? Disangkutkan kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Bani Israel itu Nabiullah Ya'qub alaihi salam, keturunan dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Mengapa dikatakan Nabiullah Ya'qub Israel ditempelkan kepada ayahandanya? Karena Nabiullah Ya'qub adalah orang yang salih. Maka ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, wahai keturunan Nabiullah Ya'qub alaihi salam, wahai keturunan orang yang salih. Ini adalah panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai pengingat kepada semuanya. Ketika diberikan kesehatan, ketika diberikan rizki, ketika diberikan nikmat, jangan sampai rizki sehat membuat lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk dalam kajian surah ayat ke-47. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai keturunan Israel, wahai keturunan Nabiullah Ya'qub, udhkuru ni'mati allati, ingatlah nikmat yang an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum, dan aku tinggikan kedudukan kalian alal alamin, dari seluruh alam. Ya Bani Israel, ini panggilan manja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai keturunan orang salih, wahai keturunan Nabiullah Ya'qub, wahai keturunan ahli ibadah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan nikmat kepada kalian dan telah meninggikan derajat kalian. Nah, ini adalah panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faddaltukum 'alal 'alamin. Bagaimana dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala? Faddaltukum 'alal 'alamin, yang aku tinggikan daripada seluruh alam. Ketika Bani Israel ditinggikan dari seluruh alam, lalu kalau begitu apakah tinggian umat Rasulullah atau tinggian umat Bani Israel? Kata alim ulama mengatakan, wa anni faddaltukum, Bani Israel diunggulkan bagi umat-umat di zamannya sebelum datangnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibanding-banding keunggulan Bani Israel dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas lebih unggul umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok di sini dikatakan faddaltukum 'alal 'alamin, atau aku lebihkan daripada keutamaan seluruh alam. Ini untuk semasa Bani Israel. Ada kelompok, misalkan ada kaum yang lainnya, maka dibandingkan dengan kaum Nabiullah Ya'qub, maka Bani Israel ini lebih unggul. Bagaimana mungkin? Apa tandanya? Nabiullah Musa kan termasuk keturunan Israel, termasuk keturunan Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Ayahandanya dari Imran dari Levi. Levi itu anak dari Nabiullah Ya'qub dari keturunan Nabiullah Ishaq. Faham ya?
Jadi begini, Nabiullah Adam alaihi salam, lalu setelah Nabiullah Adam dilanjutkan oleh Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Idris alaihi salam dilanjutkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Setelah Nabiullah Nuh alaihi salam terjadi bencana banjir yang dahsyat, sehingga sulit mencari, kita ketika mencari peninggalan Nabiullah Idris alaihi salam itu sulit. Kenapa? Sejarah telah tertutup sebagian besarnya oleh kejadian Nabiullah Nuh yang banjir yang maha dahsyat. Nah, setelah Nabiullah Nuh alaihi salam ada 2 anak, salah satunya adalah Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini Sam yang menurunkan apa? Yang menurunkan keturunan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam punya 2 anak. Satu Nabiullah Ibrahim alaihi salam punya 2 anak, satu Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Nabiullah Ismail kita taruh dulu samping, lalu kemudian kita fokus ke Nabiullah Ishak. Nabiullah Ishak punya keturunannya yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabiullah Ya'qub alaihissalam punya 12 keturunan. 12 keturunan, salah satunya Nabiullah Yusuf dan saudaranya samping lagi yaitu Levi. Levi punya keturunan yaitu Imran. Imran melahirkan 2 anak yaitu Nabiullah Musa dan Harun. Nah, Nabiullah Musa ini termasuk apa? Termasuk Bani Israel, keturunan Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi keturunan Nabiullah Ya'qub, Bani Israel ini turun banyak nabi, banyak para nabi. Termasuk nabi dan raja. Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud, raja dan sekaligus nabi. Maka keturunan Bani Israel itu dahsyat luar biasa. Keturunan para nabi, keturunan para rasul, bahkan nabi, rasul sekaligus raja pun ada di sana. Maka ketika diberitakan dalam kitab mereka akan ada penutup para nabi, orang-orang Bani Israel menyangka bahwa ini pasti akan diturunkan penutup dari para nabi dari keturunan Ya'qub alaihi salam. Karena memang sejarahnya memang dari Nabiullah Ya'qub itu melahirkan banyak nabi dan raja. Lalu kemudian tiba-tiba penutup para nabi dan rasul muncul dari Nabiullah Ismail alaihi salam, keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam, yang tidak ada sejarahnya melahirkan seorang nabi. Tiba-tiba ketika di akhir penutup para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam, sehingga mereka nggak mau tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faddaltukum alal alamin, aku utamakan daripada seluruh alam. Ketika dibandingkan dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dibandingkan dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Musa melihat dalam suhufnya itu Nabiullah Musa membaca sesungguhnya akan berdengung ya. Ehonya terlalu tinggi kayaknya ini. Sesungguhnya akan kalau terdengar enggak ya? Bismillah. Sesungguhnya akan diturunkan penutup dari para nabi, di mana khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat terakhir itu adalah umat terbaik yang diturunkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Umat tersebut seandainya berniat melakukan kebaikan, bismillah, cek bismillah, bismillah, cek bismillah. Seandainya melakukan kebaikan walaupun hanya niat, maka ia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabiullah Musa, "Ya Allah, jadikan mereka umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka ummatu Ahmad." Mereka itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikatakan pula dalam suhufnya Nabiullah Musa alaihi salam, ketika mereka melakukan kesalahan maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka dengan cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala cukup bertobat. Umat terdahulu, ayah bunda, ketika tangan melakukan kesalahan, cara tobatnya bagaimana? Atau cukup dengan istighfar minta ampun? Tidak. Ketika tangan membuat kesalahan, ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, copot tangannya. Mata melakukan kesalahan, copot matanya. Ketika umatnya Nabiullah Musa pergi ke Bukit Tursina, lalu kemudian umatnya dibimbing oleh Nabiullah Harun alaihissalam, lalu kemudian membuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Samiri, yaitu sebuah buatan, kambing buatan, lalu kemudian mengeluarkan suara. Mereka memuja-muja kambing tersebut, sapi tersebut. Lalu kemudian ketika datang Nabiullah Musa, marahnya luar biasa. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sambil ditarik janggut saudaranya Nabiullah Harun. Wahai saudaraku, kenapa engkau membiarkan umatku musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabiullah Harun, wahai Musa, wahai saudaraku, aku telah mencegahnya, akan tetapi mereka terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan aku sendiri hampir dibunuh oleh mereka. Marahlah luar biasa Nabiullah Musa. Nabiullah Musa ini Masya Allah luar biasa, jawara luar biasa, kuat luar biasa. Marah luar biasa kepada kaumnya. Lalu kemudian kata kaumnya, wahai Nabiullah, apa yang hendak aku lakukan agar aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kami? Maka Nabiullah Musa terdiam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan wahyu, uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Bunuhlah diri kalian, yang demikian itu adalah sesuatu cara yang terbaik bagi kalian. Ingin bertobat, bunuh diri kalian karena telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berikan angin yang sangat kencang, mereka mengeluarkan pedang-pedang mereka sehingga di antara mereka ada yang saling membunuh dan juga ada yang tidak terbunuh. Yang terbunuh Allah ampuni dosanya, yang tidak terbunuh pun sama Allah ampuni dosanya. Karena mereka telah melakukan kegiatan siap bertobat dan akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu tobatnya dulu. Ketika kain kita terkena najis, cara mensucikan bagaimana? Potong kainnya. Yang terkena najis itu potong. Maka itu cara membersihkan umat-umat terdahulu. Tetapi ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, kain terkena najis, maka tinggal dibersihkan kainnya. Mata bermaksiat,
kaki bermaksiat, tangan bermaksiat, mulut bermaksiat, telinga bermaksiat, enggak dicopot. Allah tidak memerintahkan mencopot. Kaki kita enggak Allah perintahkan dicopot. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok sulit ya? Sulit bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bertobat, ingat dosa pun jarang kita. Ketika akhir tahun baru, oh ya Allah, dosa saya begitu berlimpah. Apa emang dosanya? Apa ya dosanya? Lupa, udah kelamaan. Udah kelamaan gak muhasabah, gak introspeksi diri, sehingga lupa kesalahan diri, tapi ingat kesalahan orang. Kesalahan orang bertahun-tahun ingat terus, tetapi kesalahan diri jangankan bertahun-tahun. Kemarin kita melakukan kesalahan, lupa, sudah lupa, bahkan lupa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Rasulullah SAW diunggulkan daripada umat-umat yang lainnya. Lalu bagaimana dengan umat Bani Israel? Sama, Bani Israel pun diunggulkan di masanya, di masa itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Lalu kemudian, ya Bani Israel dzkuru ni'mah. Nikmat apa? Selain dari diturunkan dari keturunan Nabi, Rasul, dan diturunkan juga raja-raja dari keturunan mereka. Nikmat kepada Bani Israel itu banyak, luar biasa. Orang-orang Bani Israel yang ikut kepada Nabiullah Musa diselamatkan dari siksaan Fir'aun. Ketika mereka mengikuti Nabiullah Musa, diikuti oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Mentok sampai mentok, sementok-mentoknya, sudah tidak ada lagi jalan kecuali lautan yang terhampar. Mau kembali pasti mati, mau melanjutkan pun pasti mati. Dalam kondisi yang hampir mati, tidak ada jalan lain kecuali apa? Kecuali kematian. Lautan dahsyat luar biasa, mau berenang pun mati kita. Lautan yang luas, dahsyat. Lalu kemudian mau melawan pun, wah sudah, pasukan Fir'aun luar biasa, bala tentaranya. Mati konyol ketika melawan pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kemudian Allah berikan anugerah, berikan nikmat, yaitu dibukakan jalan, bisa melintasi lautan. Allahu Akbar. Sudah melintasi lautan, ditenggelamkannya Fir'aun. Setelah ditenggelamkannya Fir'aun, selamat mereka, diberikan manna dan salwa, makanan yang lezat, kenyamanan luar biasa. Akan tetapi mereka tetap lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka ini adalah nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Lalu kemudian bukan hanya itu, Bani Quraisy, orang-orang Quraisy, ketika menolak risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih masuk akal kita. Kenapa orang Quraisy belum menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul dahulu? Maka mereka masih bertanya-tanya, benar apa enggak nih Muhammad ini sebagai nabi dan rasul? Boleh kita mengatakan, oh sah-sah saja. Tetapi kalau Bani Israel ini masih menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Tanda-tanda, waktu, tempat sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, disampaikan oleh bapak, kakek, uyut mereka yang mengatakan kelak akan ada nabi dan rasul terakhir yang menutup para nabi dan rasul. Cirinya disebutkan, tempatnya disebutkan, waktunya disebutkan. Coba kita cek, benar nggak disebutkan? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 11 tahun, umur 11 tahun, yuk kita cek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang. Lalu kemudian ketika di tengah perjalanan,
Ketika di tengah perjalanan, kita sering mendengarkan sirah nabawiyah. Di sini sudah mengkaji sirah nabawiyah? Sudah, Masya Allah. Di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicegah oleh seorang pendeta. Siapa seorang pendeta tersebut? Bukhaira. Dicegah. Lalu kemudian bukan hanya dicegah, diundang mereka untuk makan. Dari bangsa Quraisy, ya, ayo kita makan di sini, kata Bukhaira. Ketika diundang makan, lalu kemudian dicek oleh Bukhaira, apakah kalian meninggalkan seseorang di sana yang tidak diajak makan ke sini? Lalu kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, tidak, kita semuanya telah berkumpul. Setelah itu Bukhaira memikirkan, jangan bohong, masih ada yang tertinggal di sana. Jangan bohong, ada yang tertinggal di sana. Lalu semuanya bertanya, siapa yang tertinggal ya? Oh ya, ada anak kecil masih tertinggal di sana yang sedang menjaga gembalaan. Lalu kemudian kata Bukhaira, panggil anak tersebut. Dipanggil. Ketika dipanggil, ternyata awan itu ikut dengan anak kecil tersebut. Awan tersebut ikut berjalan bersama, di bawahnya anak kecil tersebut. Lalu ketika masuk, Bukhaira pun mengatakan, Bismillata wal Uzza, demi menyebut nama Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu berhala. Maka merahlah muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda, umur 11 tahun. Merahlah. Lalu kemudian kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang paling aku benci kecuali nama Lata dan Uzza. Lalu Bukhaira pun tersenyum. Ini nih tanda dari calon seorang nabi. Lalu kemudian dicek lagi, ada tanda-tanda kenabian. Dicek lagi, lalu kemudian ke pamannya, benarkah ini anakmu? Ya, ini anakku. Bukan, ini bukan anakmu. Ayo ngaku, ini anakmu atau bukan? Lalu kemudian diceritakanlah. Lalu kemudian kata Bukhaira, saya beri informasi kepada kalian, pulanglah, jangan melanjutkan perjalanan. Karena sesungguhnya kalau ketahuan anak ini oleh orang-orang Bani Israel, maka anak ini akan dibunuh karena sudah terlihat tanda-tanda kenabian dari seorang anak tersebut. 11 tahun sudah terlihat tanda-tanda kenabian. Allahu Akbar. Jadi lalu yang kedua ya, kita cek lagi. Ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun, 38, Rasulullah ada keinginan yang kuat, ingin bertahannuts, ingin i'tikaf di gua Hiro. Selama 2 tahun terus bolak-balik ke gua Hiro. Akhirnya datanglah malaikat Jibril yang berbentuk yang menakutkan, membuat takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larilah Jibril kepada Khadijah. Khadijah curhat kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta yang masih lurus. Lalu kemudian kata Waraqah bin Nawfal, dikatakan bahwa ini adalah namus malaikat yang pernah kepada nabi-nabi, yang sering datang kepada nabi-nabi sebelumnya, dan ini adalah apa? Ini adalah tanda-tanda kenabian. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka aku yang paling pertama membenarkan kalimah keponakanku, kalimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ada di tanda-tandanya di kitab mereka. Sudah jelas tanda-tanda di kitab mereka. Wah, banyak kalau kita lihat sejarah. Bahkan ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, itu diperebutkan oleh wanita-wanita bangsa Arab karena terlihat nur, terlihat cahaya dari kenabian di wajah di wajah Abdullah, di wajah ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Khadijah. Nah, maka
tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika masa muda pun tanda-tandanya sudah terlihat oleh mereka. Maka enggak masuk di akal ketika mereka tidak membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Lalu kemudian ayat sebelumnya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menyembunyikan kebaikan dirubah dengan keburukan. Jangan sembunyikan, keluarkan saja. Berkata jujur saja, amanah saja. Karena kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas di dalam pikiran mereka, dalam kitab mereka sudah dijelaskan dengan terang benderang. Lalu kemudian Allah pun telah menjelaskan bahwa memang wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidanna fil ardi marratain. Bani Israel ini memang keras luar biasa. Bahkan mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Yang pertama kerusakan di zaman sebelum Umar bin Khattab melakukan pembebasan. Setelah melakukan pembebasan, dilakukan pembebasan di Masjidil Aqsa. Melakukan kerusakan lagi, maka kita tunggu kebebasan yang kedua. Jadi ada dua pembebasan. Ketika kita akan memerdekakan Masjidil Aqsa, pertama di zaman Umar bin Khattab, yang kedua belum terjadi nih. Kita tunggu. Akan ada pembebasan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Al-Quran itu bukan hanya menceritakan masa lampau, masa yang telah terjadi, bahkan masa yang akan datang juga sudah tercantum di dalam Al-Quran. Maka ketika kita tidak ada rasa haus terhadap pengetahuan Al-Quran yang dahsyat luar biasa, maka patut dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita setebal apa sih sampai kita malas mendalami Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran banyak kemukjizatan yang belum kita gali. Lalu kemudian kerasnya Bani Israel digambarkan ayat selanjutnya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tadi imam juga membacakan ketika salat subuh bagaimana kerasnya Bani Israel ketika Nabi Allah Musa mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong seekor sapi. Kalau kita diperintahkan memotong seekor sapi, tinggal beli sapinya dipotong, selesai. Bani Israel enggak. Sapi yang warna apa? Lalu kemudian betina atau jantan? Kan itu mempersulit. Nanya, padahal nanyanya bukan untuk melakukan, tetapi untuk tidak melakukan. Nanya karena malas. Nah, jadi itu kerasnya orang Bani Israel. Lalu kemudian selanjutnya ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsiha syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ayat terakhir. Dan takutlah kalian kepada hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan orang lain, sedikit pun tidak diterima darinya syafaat, tidak diambil darinya tebusan, dan mereka tidak akan ditolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang, ada 2 pengulangan. Takutlah kepada hari di mana hari tersebut tidak diterimanya tebusan seseorang, tidak diterimanya syafaat seseorang, bahkan tidak ditolong. Kalau tidak bisa ditebus, tidak bisa menerima syafaat, berarti kan tidak ada pertolongan. Kenapa diulang? Walahum yunsarun. Ini menegaskan bahwa pertolongan itu benar-benar tidak akan datang
kepada manusia seluruhnya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan sehingga Allah ulang sebanyak dua kali. Lalu bagaimana dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pengecualian. Kita tidak bisa memberikan syafaat kepada anak kita, kepada istri kita, sudah masing-masing. Bahkan bukan memberikan syafaat, bahkan istri anak bisa menuntut kepada kita, bisa menjadi penghalang, bisa jadi musuh bagi kita. Ketika datangnya yaumul qiyamah, sebelumnya terjadi peristiwa yang dahsyat. Sebelum yaumul qiyamah datangnya keluarnya Dajjal, lalu kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Semua manusia dibuatnya kafir oleh Dajjal tersebut. Maka kata para alim ulama, ketika terdengar berita kemunculan Dajjal, maka menjauhlah dari keramaian, pergilah ke bukit-bukit, pergilah ke gunung-gunung, karena Dajjal itu waktunya singkat. Dajjal tahu waktunya singkat, sehingga yang didatangi oleh Dajjal adalah kerumunan-kerumunan. Janganlah kalian penasaran ketika terdengar Dajjal turun muncul, kita pengen tahu seperti apa sih Dajjal. Nggak usah dicari. Pergi kita dari keramaian dan menuju kepada bukit-bukit dan pegunungan. Bahkan kata para alim ulama, sebuah riwayat dikatakan, ketika terdengar Dajjal itu keluar, maka ikatlah anak-anak kalian dan istri-istri kalian. Ikat. Saking apa? Sebelum Dajjal turun, manusia itu diberikan kelaparan yang dahsyat, luar biasa. Lapar, haus, kekurangan makanan, kelaparannya sangat luar biasa. Lalu kemudian Dajjal memberikan apa? Memberikan kehidupan yang luar biasa. Perlu makanan ada, perlu air ada, perlu uang ada. Apapun bisa dilakukan. Maka ikatlah anak dan istrimu, kata sebuah riwayat. Ini menunjukkan godaan Dajjal yang luar biasa. Lalu kemudian tempat terbunuhnya Dajjal, Allahumma sholli ala Muhammad, Babul Lut, tempat di mana dijepitnya Dajjal oleh apa? Oleh bumi, oleh tanah. Di Babul Lut itu di daerah Palestina, kampung Babul Lut itu sudah ada sekarang, sudah ada. Bahkan masjidnya di mana Manaratul Baydha, masjid di mana turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, di daerah kalau tidak salah Suriah ya, ketika Syekh Ramadan Al-Buti itu dibom Suriah ya kalau tidak salah. Nah, Manaratul Baydha, menara putih itu sudah ada. Tempat turunnya Nabiullah Isa alaihissalam sudah ada. Tempat dijepitnya Dajjal yaitu di Babul Lut itu sudah ada. Tinggal aktornya saja yang tinggal turun. Kita tuh di akhir zaman. Maka wattaqu yaumal, jadi takutlah kepada hari di mana tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi bantuan. Kita tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Terakhir, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Lalu kemudian kullu nabiyyin da'autahu wa anni akhtabatu da'uti syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Jadi semua para nabi itu telah mengeluarkan doanya ketika masih hidup. Jatah doanya para nabi yang mustajab itu sudah dikeluarkan, kecuali doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digunakan, diucapkan ketika kelak memberikan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama sahabat lagi makan apa? Lagi makan daging lengan kambing kesukaan Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kelak adalah pemimpin daripada seluruh manusia. Lalu kemudian kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah, pemimpin daripada seluruh manusia? Kelak ketika Allah berikan ketika turun kiamah, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang berkumpul, matahari didekatkan panas luar biasa,
manusia meminta pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian memanggil yang lainnya. Bagaimana seandainya kita meminta syafaat kepada nabi? Datang kepada Nabiullah Adam, kata Nabiullah Adam, ya wahai umat manusia, sesungguhnya aku pun pernah berdosa. Aku pernah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian, aku saja sedang dalam ketakutan terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Coba mintalah kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, wahai Nuh, engkau itu adalah rasul pertama dan Allah menyebutmu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabiullah Nuh, cobalah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar memberikan syafaat kepada kami, kata Nabiullah Nuh. Sesungguhnya aku pun merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumku melakukan durhaka, aku berdoa kepada Allah agar memusnahkan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jatahku telah habis. Coba minta kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim pun sama. Aku pun telah melakukan kesalahan, aku pernah berbohong. Nabiullah Ibrahim pernah berbohong 3 kali, tetapi berbohongnya ini berbohong dalam kebaikan. Pertama, Nabiullah Ibrahim berbohong ketika menghancurkan berhala, lalu kemudian kampaknya disimpan kepada berhala yang paling besar. Kata Namrud, siapa yang melakukan ini semua? Kata Nabiullah Ibrahim, loh kok nanya saya? Kan yang pegang kampak bukan saya. Tuh, yang pegang kampak adalah berhala yang paling besar, dia kali yang melakukannya. Kok nanya-nanya saya? Kata Nabiullah Ibrahim. Lalu kemudian kata Namrud, bagaimana mungkin dia melakukannya? Dia sebuah patung, bagaimana mungkin menghancurkan patung-patung yang lainnya? Yang harus nanya itu saya, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian menyembah sebuah patung yang tidak bisa melakukan apa-apa? Marahnya luar biasa. Nah, itu bohongnya Nabiullah Ibrahim untuk menanyakan kejernihan otak mereka itu ada di mana. Bagaimana mungkin mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa? Kebohongan kedua, Nabiullah Ibrahim mengatakan sakit ketika apa? Ketika temannya, saudaranya mengajak untuk melakukan maksiat. Kata Nabiullah Ibrahim, maaf, aku lagi sakit. Lalu yang ketiga, Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada istrinya saudara, karena Namrud ini senang menikahi perempuan walaupun perempuan itu sudah bersuami, maka kata Nabiullah Ibrahim, ini adalah saudaraku, padahal istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu ketiga kebohongan itu diampuni oleh Allah. Itu bukan kebohongan, tetapi apa? Sebagai cara Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Tapi kata Nabiullah Ibrahim, aku pun pernah berbohong dan aku sibuk terhadap diriku, khawatir Allah marah kepadaku. Allahu Akbar. Coba nanya kepada Nabiullah Musa, saya pun pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Enggak sengaja, bukan membunuh, bukan. Ketika ada Bani Israel berantem sama orang Mesir, lalu kemudian dipisah oleh Nabiullah Musa. Tetapi Nabiullah Musa saking jawaranya mau misah, malah enggak sengaja membunuh. Orang jawara luar biasa, kuat, kokoh, gagah, sehingga tidak sengaja mau misah malah terbunuh orang Mesir tersebut. Maka aku pun sibuk dengan kesalahanku dan aku sibuk khawatir Allah murka kepadaku. Lalu kemudian ke Nabiullah Isa tidak mendapatkan syafaat, akhirnya kepada Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku, apa yang engkau minta, jangan terus bersujud. Apa yang engkau minta, coba katakan, maka aku akan kabulkan. Kata Rasulullah, ya Rabb, ummati ya Allah, umatku bagaimana ya Allah, umatku bagaimana ya Allah. Dan itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bangunlah wahai kekasihku, aku akan berikan syafaat kepada umatmu. Allahu Akbar. Tetapi syafaat ini kita bahas pertemuan kapan. Kita bahas syafaat, siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Lalu kemudian bagaimana cara mendapatkan syafaat, itu pembahasan yang akan datang.
Lalu kemudian terakhir, wattaqu apa? Tadi ayatnya wattaqu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tadi, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Nah, nafsun itu, jiwa itu maksudnya apa? Jiwa di sini, jiwa ini adalah jiwa. Jiwa ini terbentuk dari ruh dan jasad. Betul ya? Ruh dan jasad ditiupkan kepada kita, terbentuklah jiwa. Ditiupkan hawa nafsu, terbentuklah jiwa. Ruh itu sendiri hakikatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikumpulkan ruh, alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini Tuhan kalian bukan? Kata ruh, bala syahidna. Ruh semuanya mengatakan, betul ya Allah, jelas ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami akan beribadah kepadamu. Ruh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jasad. Jasad yang terbuat dari tanah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ruh dan jasad disatukan, ditiupkan ruh kepada jasad, ditiupkan hawa nafsu, ditiupkan di sana godaan setan, mulailah jadilah jiwa. Jiwa yang bermaksiat, ada yang maksiat, ada yang ibadah kepada Allah, dan juga ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jiwa ini yang terbentuk dari jasad dan ruh dan juga hawa nafsu dan juga apa? Gangguan setan, waswas setan termasuk di dalam jiwa tersebut. Jadi sedosa-dosanya orang, sedolim-dolimnya orang, suka ada cahaya, ya Allah mudah-mudahan anak saya nggak seperti saya. Ya Allah, kayaknya enak ngelihat orang sholat walaupun dirinya nggak sholat. Kayaknya enak, seger, tenang banget ketika melakukan sholat. Karena memang ruh dan jasad itu hakikatnya bertasbih kepada Allah. Tapi memang nafsu kita yang mencegah hakikat dari ruh dan jasad kita yang hakikatnya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana nafsu kita terdapat di dalam hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak dididik dengan puasa, banyak-banyak dididik dengan apa? Dengan istighfar. Maka ketika hati kita lembut, maka kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafsu itu wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nafs di sana jiwa, ruh hakikatnya ingin beribadah kepada Allah, jiwa jasad ingin beribadah kepada Allah. Ketika jasad dan ruh dikumpulkan, di sana ada nafsu yang merubah itu semua sehingga banyak orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sering menceritakan sejarah-sejarah masa lalu. Ya. Pada saat waktu Rasulullah ada perang Uhud dan kemarin kejadian ini. Ya. Nah, sekarang ada suatu kejadian di Palestina. Ya. Di mana pemimpin itu sangat kejam dan jahat. Sampai pemimpinnya Ariel Sharon itu matinya setelah 8 tahun dan badannya rusak. Dan sekarang Netanyahu yang lagi sakit yang malah diajak pulang. Nah, atas peristiwa yang sekarang terjadi ini, apakah bisa diceritakan untuk kalau Rasulullah pada datang, kita nggak tahu datang lagi ya. Hingga nama contoh-contoh ada orang sifat orang Israel, orang Yahudi, ada orang Islam. Nah, itu
apa kira-kira yang bisa dijadikan pelajaran mungkin nanti untuk kita sekarang, mungkin untuk nanti untuk kaum Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika terjadi pembantaian yang luar biasa, sebetulnya kita katakan bukan Israel ya. Israel itu Nabiullah Ya'qub alaihissalam, Bani Israel keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Maka kita bukan Israel lagi, tetapi apa? Zionis. Kita katakan Zionis. Nah, lalu kemudian ini adalah sudah tertera di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 4 sampai 6. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab litafsidanna fil ardi marrataini. Memang dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai 6, orang-orang Bani Israel itu akan melakukan kerusakan. Pertama, sebelum zaman Umar bin Khattab melakukan pembebasan. Yang kedua, sekarang ini. Ini adalah memang sudah tertera di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai 6. Nah, akan ada dua pembebasan. Pertama, pembebasan di masa Umar sudah terjadi. Sebelumnya setelah kita terangkan, kita dengar bahwa Umar ketika datang ke akan membebaskan Masjidil Aqsa dengan dengan pelayannya yang naik kuda bergantian. Masih ingat? Dengan kuda bergantian, lalu kemudian disambut oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta di sana, diberikan kunci, dibebaskan Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Zionis ini melakukan kerusakan lagi. Bangsa-bangsa Yahudi ini melakukan kerusakan lagi, lalu kemudian di sana ada pembebasan yang kedua. Nah, ketika ada pembebasan yang kedua, ini adalah pembebasan yang terakhir. Pembebasan yang terakhir, dan itu tanda-tanda dari akhir zaman. Tanda-tanda dari akhir zaman. Ini memang sudah tercantum dalam Al-Quran. Tidak akan selesai, kecuali kalau selesai ya sudah di penghujung zaman. Lalu begitu nggak usah dibebaskan, biar lama kiamatnya, nggak ada soal. Itu adalah qada qadar Allah. Kita tinggal melakukan apa yang terbaik, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah Allah memberikan pembebasan atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah dicantumkan. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan musibah kepada sebuah kaum atau kepada seseorang, itu bukan sesuatu keburukan kepada orang tersebut atau kepada kaum tersebut, akan tetapi memang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji mana yang memiliki keimanan kuat kepada Allah dan mana orang-orang bangsa yang tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang-orang kelompok yang munafik dan mana orang-orang yang berkeyakinan kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang Palestina bukan satu bencana, tetapi apa? Satu anugerah. Mereka nggak mau keluar dari bangsa mereka, dari kampung mereka. Mereka ingin terbunuh syahid di tempat tersebut. Sudah keluar balik lagi. Sudah hancur rumahnya, diberesin lagi. Ya memang mereka mengejar syahid, itu adalah anugerah bagi mereka. Nah, ini bagi kita semua. Kita tidak usah musibah dengan digempur oleh bangsa Israel, tidak. Musibah sekecil apapun kepada kita itu untuk membuktikan, untuk menguji apakah benar kita kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang musibah itu nikmat. Ketika datang musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang berikan nikmat, turun gaji, kita menangis nggak kepada Allah? Sulit menangis. Tapi ketika datang musibah, mobil hilang, rumah kebakaran, nangis gak kita kepada Allah? Nangis. Ya Allah, rumah kebakaran. Nangis kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika rumah ada, istri sehat, anak sehat, menangis gak kepada Allah? Apa yang perlu ditangisi? Anak sehat, uang ada, rumah mewah. Apa yang perlu ditangisi?
tangisan kita yang bersandar kepada Allah adalah mata yang akan tangisan, air yang akan menahan kita dari panasnya api neraka. Banyak-banyak menangis kepada Allah. Kalau sulit nangis kepada Allah, ketika datang musibah kepada kita, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan musibah. Bisa nangis lagi pas sholat, bisa nangis lagi pas doa. Bersyukur ketika ditimpa musibah. Karena apa? Kita bisa merasakan nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Kita bisa bersandar kepada Allah. Kita juga bisa apa? Bisa merasakan syukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Jadi di balik bencana di Palestina itu nikmat yang sangat luar biasa bagi mereka. Nikmat yang luar biasa. Bahkan untuk memilah-milah mana orang munafik dan mana orang yang benar-benar keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan kelihatan mana orang-orang kelompok munafik dan mana kelompok-kelompok yang memang membela dengan darah dan harta untuk membebaskan Palestina. Ternyata di Indonesia juga banyak orang muslim yang tidak membela Palestina, dipilah-pilah. Apalagi di luar negeri, banyak yang mendukung Zionis. Itu kan dipilah-pilah. Mana orang-orang yang benar-benar apa? Orang-orang yang benar-benar ketaatannya, ketakwaannya luar biasa kepada Allah, banyak orang-orang yang munafik. Itu dipilah-pilah. Jadi musibah kepada saudara kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipilah-pilah mana orang yang munafik dan mana orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf di segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.